Ya, selamat malam. Bertemu dengan saya lagi untuk mata kuliah web design. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu materi tentang bagaimana membuat atau mengcloning halaman website acuan, website orang lain yang akan kita tiru. Kemarin kita sudah melihat materinya baru sekitar 30% ya. Kita nanti akan lanjutkan. Oke, dibuka kembali untuk materi yang kemarin. Anda perhatikan, kita kemarin sudah membuat materi sampai ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini sudah membuat sampai ini ya, klik gambar untuk lihat stok ada atau tidak begitu. Nah, ini untuk yang garis hitam itu hanya sebagai apa ya istilahnya gap ya. Jadi ini sebagai pembatas, sebagai border bahwa sebenarnya yang di depan ini, yang di atas ini adalah pekerjaan punyanya kita begitu. Oke. Ini kita hilangkan dulu ya yang untuk warna hitam. Ini kita delete. Kita geser ke bawah. Ini sebenarnya dari image ya, kita geser ke bawah. Oke, jadi untuk materi berikutnya kita akan membuat, ini sudah sampai klik cari ya, sampai sini. Kemudian kita akan membuat ini, cari ukuran gitu ya. Kita hanya dengan mudah mengcloning saja. Untuk yang warna biru, kotak warna biru ini kita copy, kemudian kita paste, kita taruh di sini. Posisinya hampir sama ya dengan warna hitam ini. Ini ada new collection ini bisa sedikit kita tarik ke belakang, ke bawah. Oke, seperti ini, jajar. Terus tulisannya ini taruh di tengah. Kemudian untuk tulisan cari ukuran, ini kita bisa mengcopy ya. Mengcopy, kemudian kita paste. Kita tinggal geser saja ke sini, kemudian kita double klik. Ini dia tidak kelihatan karena memang warnanya putih ya. Terus tinggal ketik cari ukuran. Memang tidak kelihatan, tapi kalau kita select all seperti ini muncul. Kemudian kita oke, kita taruh di sini. Berikutnya kita akan membuat ini yang lebih detail begitu ya. Kita langsung fokus ke display produk begitu. Nah, di display produk ini kita ini ya membuat gambarnya satu persatu seperti ini. Ini tinggal katakanlah ini di print screen ya. Kalau kemarin kita sudah pakai print screen, tinggal di print screen saja. Copy, tinggal di paste. Nah, ini kalau kita geser ke bawah, kita tinggal posisikan ini di sini. Ya. Sebenarnya kalau yang lebih bagus lagi, ini judul dibuat ya. Ini dibuat, kemudian gambarnya di-insert. Ini rangkanya sama persis ya dengan yang tadi. Ini saya kira Anda sudah memahaminya. Kemudian kita bisa lakukan copy, kemudian paste. Ini supaya untuk mempercepat saja. Ini Anda jangan pernah coba-coba untuk apa ya, istilahnya ini
gambarnya di capture langsung ngeblok 4 gitu ya, karena nanti masing-masing gambar nanti ini fungsinya nanti akan ngelink gitu ya ke produk detailnya begitu. Kemudian ini lagi kita paste, perhatikan proporsionalitas dimensi ya. Nah, contoh seperti ini, baik dari gap kolom, Anda perhatikan ya, ini Anda harus jeli supaya tampilannya tetap proporsional ya. Ini merah ini gampang, tinggal kita geser ke sini. Oke. Jadi untuk display produk di baris pertama itu sudah selesai ya. Karena tujuannya nanti masing-masing produk ini itu ketika ingin diklik ya tinggal nanti diklik kanan kemudian link to ya. Itu nanti dilinkkan ke halaman produk detail di mana kita harus buat dulu begitu. Nah, ini hanya seperti bocoran dulu. Kemudian ini ada, mohon dibaca ya, alamat kami, cara beli, ini sudah kita buat. Nah, kita masuk ke bagian bawah. Kita buat ini ya, menu kategori umum. Oke, menu kategori umum kita buat dulu untuk pembatasnya. Kita copy, kita paste, kita tempatkan di sini. Nah, ini supaya tidak nabrak, ini kita geser ya, kita select all, kita geser semua ke sini. Nah, ini juga sama, ini merahnya juga sama. Jadi Anda harus detail ya, tingkat kerapian juga sama. Kemudian ini Anda tinggal, ini mohon dibaca, ini di copy paste saja, paste. Nah ini tinggal di double klik terus diedit. Caranya di select all dulu supaya kelihatan tulisannya. Kemudian kategori utama. Kemudian kita oke. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita akan membuat bentuk-bentuk menu seperti ini ya. Walaupun tidak sama persis, tetapi intinya bahwa ini adalah button ya, sehingga orang juga lebih paham bahwa tulisan ini yang berada di kotak itu adalah button, yang intinya dia akan link. Nah, untuk membuat button navigasi ya, ini sudah ada di sini ya, insert, ada kemudian navigation bar. Nah, ini ada macam-macam jenisnya. Anda tinggal pilih mana yang sekiranya bagus begitu. Tadi yang ini kita sudah pakai yang ini ya. Nah, kita mungkin pakai yang lain. Kalau mungkin ada yang warna biru, nah ini saya pilih yang ini ya. Ini bagus ini. Kita oke. Nah, kemudian kita kategorinya sebentar. Ini kita lihat dulu ya. Mungkin gambar ini kita taruh atas lagi, tidak apa-apa. Geser dulu sementara. Ini ada kain batik, batik tulis, batik klasik, umpama begitu. Ini kita klik insert, kemudian navigation bar. Saya pilih rectangle ya, yang kedua ini saya pilih angka biru, warna biru karena untuk menyelaraskan warna ini. Jadi di dunia website itu, desain web itu Anda harus betul-betul peka bagaimana memadu padankan warna ya, sehingga tidak kelihatan kampungan dan norak begitu. Jadi warna-warna ini walaupun Anda nanti menggunakan banyak warna, pastikan warna ini tetap enak dilihat begitu. Itulah kenapa alasan saya memilih warna biru ini ya. Bukan biru ini, kenapa? Karena biru ini warnanya lebih mendekati dengan warna biru yang ini ya, biru dongker. Oke, kategori utama tadi ada batik tulis ya. Kita ketik batik tulis, bisa uppercase atau lettercase ya, bebas. Nah, ini kan tidak kelihatan ini ya. Ini kita, dan ini juga kita harus sensitif ya terhadap
warna-warna di mana mata yang melihat itu jangan sampai merasa tidak nyaman dan kesulitan untuk menangkap artinya. Contoh seperti ini kan antara warna tulisan, warna font dengan background kan sama-sama gelap, sehingga tidak kelihatan. Nah, ini harus kita customize. Kita customize ini layout di teks ya, teks ini. Normal text color dengan mouse over. Nah, katakanlah kalau normal text color kita pilih warna putih begitu. Nah, ini kan kelihatan bagus. Terus tidak perlu pakai bold ya, kita pakai seperti ini karena lebih bagus. Nah, ini kalau seperti ini ya, saya kira lebih bagus seperti ini. Jadi warnanya tidak harus berubah-ubah, cukup yang berubah adalah buttonnya. Kemudian ini mungkin bisa dibuat gini, rata kiri, terus ini digeser saja, karena kalau rata tengah itu kelihatan aneh. Nah, ini supaya tidak menabrak ini ya. Font Anda bisa pilih ya, mana yang menurut Anda bagus, tapi saran saya jangan pakai font yang aneh-aneh begitu ya. Contoh seperti font apa begitu. Karena banyak itu font yang aneh-aneh itu ya. Jangan, itu tidak bagus. Contoh seperti ini. Ini kan tidak jelas ya. Ya bolehlah Anda berkreasi, tapi Anda harus memprioritaskan kejelasan dari tulisan itu begitu ya. Nah, ini kan juga bagus, tapi kan menurut saya kurang jelas begitu ya. Walaupun mungkin ini size 10 katakanlah. Ini mungkin Anda buat warna merah. Tapi kan tidak kelihatan juga itu ya. Ini kan bagusnya untuk warna putih. Terus Anda pilih yang standar ya. Kalau saya tetap sarankan yang standar. Contoh ini. Kemudian ini batik tulis sudah ya tadi ya. Batik tulis, terus kemudian katakanlah kain batik. Kemudian yang satu lagi batik cetak, begitu ya. Kemudian oke. Nah, sebenarnya untuk menu-menu ini nanti harusnya nge-link ya, tetapi karena ini belum ada, makanya kan sebenarnya halaman depan ini nanti sebagai istilahnya mewakili ketika Anda itu sudah berhasil membuat di halaman depan, itu nanti Anda akan tahu gitu, oh ini nanti di halaman berikutnya apa yang harus saya buat. Tapi kalau halaman depan itu tidak jadi-jadi, Anda nanti akan bingung untuk menentukan langkah selanjutnya. Ini berikutnya nanti saya buat apa begitu. Tapi kalau halaman depan sudah komplit, nah ini kan mewakili nanti ngeling kemana-mana. Nah, itu nanti mudah. Oke ya, kita lanjut, kita oke. Kemudian ini kita geser ke sini. Oke, ya. Ini sudah bagus ya. Nah, ini kalau mau supaya mepet begitu ya, ini klik kanan, kemudian properties. Double klik saja. Layout. Nah, ini ya, space-nya ya. Perhatikan. Ini kan dari per kotak ini kan ada 5 pixel ya. Kalau kita pepetkan seperti ini, Anda perhatikan kan dia mepet ya. Kemudian kita oke. Oke, seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa juga sih Anda buat seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya image. Jadi ketika Anda panjang pun karena image-nya hanya sekedar seperti ini ya, dia tetap akan seperti ini. Contoh seperti ini juga. Kecuali kalau Anda buat manual ya. Buat manual itu contoh katakanlah dari ini ya. Sebenarnya bisa juga sih Anda buat manual itu dari hanya membuat insert, kemudian shape begitu ya. Shape rectangle katakanlah begitu. Nah, seperti ini juga bisa dijadikan menu seperti ini ya. Dan mungkin dari sisi customize-nya dimensi baik berupa dalam bentuk panjang maupun lebar itu bisa disesuaikan ya, karena memang ini adjustable istilahnya begitu ya, bisa disetting, bisa
Cuman kalau yang ini itu tidak bisa karena ini sudah fix ya dari library-nya begitu. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi kita sudah membuat ini ya, kategori umum. Kalau Anda ingin buat ini gimana ya supaya ada kelihatan shadow begitu ya, ada kotaknya. Ini sebenarnya bisa di apa? eh, diedit begitu ya, diedit. Katakanlah Anda cari saja di sini apakah ada fitur yang katakanlah layout ini horizontal, ini customize begitu ya. Kalau umpama katakanlah saya kok pengen ini ya, ini bagus, ini kayak ada semacam bayangannya begitu. Nah, mungkin Anda enggak perlu pakai ini format navigation bar begitu ya. Saya kira kalau Anda mau sedikit berkreasi, katakanlah pakai ini rectangle ya. Contoh yang ada lah ini. Ini mau diklik kanan, kemudian properties, dicari kemungkinannya apakah dia ini bisa dibuat shadow atau tidak begitu kan. Ini kan hanya bisa color with outline. Ini kan seperti ini kan, tetapi dia tidak ada pilihan untuk shadow. Saya kira juga tidak perlu dipaksakan karena memang tidak harus mirip 100% begitu ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, Anda perhatikan ini saya geser ke bawah ya. Ini saya geser ke bawah. Kalau kita perhatikan kita sudah buat ini. Nanti menu ini nanti tinggal diperbanyak ya. Jadi contoh seperti ini ada banyak sekali ya. Dari kain batik, batik tulis dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ini kategori utama, ini kategori katalog ya, kain batik. Nah, kalau buat menu ini itu ada ya, nanti akan saya tambahkan materi yaitu menggunakan software tambahan namanya sorting di HTML menu. Cuma nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, karena kita harus fokus dulu di halaman depan ini, begitu. Nah, oke. Kemudian kita setelah tadi cari ukuran ini ya. Bagaimana membuat tulisan yang bisa ngeblok warna ini ya, backgroundnya itu ada warnanya begitu. Nah, ini kita coba ya. Ini kita buat kotak dulu ya. Insert, kemudian shape ya, rectangle. Kemudian kita taruh di sini. Anda untuk warna background ini oke ya, ini Anda silahkan berinovasi ya. Bisa Anda pakai warna putih atau mungkin warna abu-abu seperti ini begitu ya. Nah, kemudian Anda insertkan tulisan. Ini ada kemeja pria, lengan pendek sekian, lengan panjang sekian begitu ya. Oke, kita tulis. Insert text begitu ya. Teksnya ada di sini. Tinggal geser. Kita double klik, tulis saja kemeja pria dulu ya. Kemeja pria. Kemudian oke. Anda perhatikan ya, jika ada background seperti ini, apakah kira-kira dengan warna font yang hitam legam, apakah cukup berkelas atau tidak? Kalau tidak, Anda cukup ini ya, untuk fontnya itu bisa sedikit dibuat tidak begitu gelap. Nah, tapi kayak gini ya tidak kelihatan juga sih. Ya, kalau melihat ini kan sebenarnya dia warnanya kan berlawanan ya dengan background putih, warna fontnya hitam. Kalau saya kira ini mungkin sebaiknya kita pakai warna putih mungkin ya. Kita lihat ya hasilnya ya. Kita lihat hasilnya pakai warna putih. Nah, saya kira ini lebih nyaman ya. Tapi silakan Anda nanti bisa berkreasi. Nah, dari kemeja pria ini kemudian kita buat beberapa informasi seperti lengan pendek ukuran sekian, lengan panjang sekian ya. Ini katakanlah kemeja pria, saya copy, saya paste. Sini saya membuat tulisan
lengan pendek. Ukurannya mungkin dibuat sedikit lebih kecil ya, supaya tidak sama dengan yang atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya ini, ini di copy paste dulu aja ya. Tapi sebenarnya ini sebaiknya, ini satu ya, maaf. Ini harusnya saya delete dulu. Ini kan kemeja pria. Atau ini kita buat warna hitam dulu lah, ya, supaya kelihatan. Oke, kemeja pria, kemudian lengan panjang. Nah, ini ukuran S, M, L, XL, XXL, katakanlah seperti itu. Nah, dari ini, yang dari sini saja, itu ukurannya bisa kita sedikit kecilkan ya, dari 20 menjadi 18. Nah, kemudian supaya background-nya itu ada warnanya tersendiri, itu Anda pilih ini ya, editor background color. Jadi ini diklik, katakanlah Anda pakai warna kuning ya, supaya kelihatan ngejreng. Bentar, oh bukan. Ini pakai tetap warna putih saja, default color. Nah, saya yang ini 18, ini 20, ini saya buat bold supaya sedikit berbeda. Kemudian ini ya, highlight text, teksnya di highlight. Mungkin Anda bisa pakai warna merah begitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini supaya kelihatan. Nah, ini dibuat seperti ini. Nah, sama kan? Oke, nah ini sama dengan yang tadi ini ya. Kalau yang itu tadi pakai warna kuning, kita pakai warna merah ya, tetapi intinya sama. Jadi bagaimana memberikan highlight text supaya ini menarik perhatian dari pengunjung web yang akan memilih warna yang dimaksudkan begitu. Oke, ada pertanyaan? Oke ya, saya lanjut lagi. Yang berikutnya, ini coba perhatikan. Tadi ini kan kemeja pria ya, kemudian ini busana wanita. Ini tinggal kita copy paste saja. Ini copy, kemudian ini paste. Sorry. Ya tidak apa-apa, pakai ini tidak apa-apa. Kita paste, kita taruh seperti ini. Kemudian kita ini katakanlah batik wanita begitu ya, atau busana wanita. Kita tinggal busana wanita. Terus ini mungkin lengan pendek, ya, ini lengan pendek. Ukurannya S ya, sama. Nah, ini highlight text-nya mungkin kita buat warna beda ya. Ini warnanya kuning katakanlah seperti itu. Oke ya. Jadi kelihatan sekali. Anda perhatikan untuk membuat highlight text seperti ini, itu langkah-langkahnya seperti tadi. Langkah yang tadi bisa diulang lagi ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, ini sudah cukup mewakili dari pembuatan mulai tambahan ya tadi ya. Dari ini ada tambahan di cari ukuran, kemudian ada display produk, kemudian kita membuat kategori utama ya. Ini nanti bisa ditambahkan. Kalau ini supaya kelihatan banyak kan, ini cukup katakanlah ini di sini aja lah ya. Ini di copy kemudian paste begitu ya. Tapi kan ini tetap harus ngelink kan. Katakanlah seperti ini, paste lagi. Karena kita cukup hanya copy sekali dan paste berkali-kali. Oke, Anda perhatikan betapa mudahnya menggunakan software ini untuk membuat desain web ya. Walaupun ini sebagai pemula, tetapi setidaknya Anda akan terstimulasi dan mempunyai pengalaman bagaimana menata tata letak atau layout
desain web baik dari proporsionalitas gambar atau image, kemudian pemilihan font, baik ukuran, jenis, warna, ya, dan lain sebagainya begitu. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk yang ini juga kalau ingin memperbanyak mungkin untuk anak-anak begitu ya, kita tinggal copy saja, kemudian paste, nah, seperti ini. Kita tinggal double klik, katakanlah mungkin pakaian anak-anak begitu ya. Nah, ini lengan pendek, ukurannya mungkin dimulai dari XS mungkin ya, extra small maksudnya, kemudian small. Nah, ini saya kira kalau anak-anak tidak sampai XL ya, ini untuk orang dewasa, mungkin ya hanya sampai L saja. Nah, kemudian mungkin warnanya juga sedikit beda ya, kita pilih warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini kan saya kira apa ya, nyaman dilihat, walaupun memang sedikit rame, tapi saya masih menganggap ini masih bisa ditolerir, tidak terlalu norak. Orang juga justru kalau warna yang seperti itu, dengan warna yang menyolok begitu, orang akan langsung secara otomatis tertarik begitu ya. Ini untuk menarik perhatian, sehingga orang akan segera tergerak untuk mengeklik, untuk mencari ukuran-ukuran yang diinginkan begitu. Oke, coba ini saya geser lagi. Oke, ini bisa kita geser dulu, tidak apa-apa ya. Ini kalau tidak bisa kunci biasanya kita klik kanan, lock, klik kanan, unlock ya. Ini geser dulu aja. Nah, ini bisa diperbanyak ya. Ini katakanlah seperti ini. Klik, copy, paste. Nah, kita tinggal geser ke bawah. Tapi usahakan tetap gambar, title produk, harga, spek, size itu harus, price juga harus beda ya. Ini hanya contoh saja. Dan Anda perhatikan betapa mudahnya merancang atau mendesain website yang rapi asal Anda fokus. Karena kalau Anda tidak punya acuan, Anda tidak fokus, maka setiap pertemuan Anda selalu mengulang-ulang progres, tidak ada progres bahkan. Nah, ini repot nanti ketika mau ujian tengah semester atau UAS itu Anda masih posisi webnya itu masih template original, itu repot ya. Katakanlah kan ini yang ketika kita simpan itu kan harus masih aslinya ya. Ini kan saya contoh seperti ini. Ketika sudah selesai, ini ditulisi. Kalau saya kan master materi ya. Jadi master itu bahan aslinya begitu. Nah, itu harus Anda bawa terus kemana saja ya, di flash disk itu ya, web page maker-nya itu, sama sekalian software-nya plus serial number. Jadi ketika Anda pindah komputer atau dari rumah pakai laptop atau PC rumah, terus pindah pakai PC di kampus, itu jangan ada alasan, karena kalau Anda hanya apa istilahnya dikerjakan di rumah ya, kalau di rumah dikerjakan, tapi kalau tidak begitu ya. Sebenarnya kalau mbak seperti ini ya katakanlah 1 kali 2 pertemuan ya, untuk halaman pertama komplit itu harusnya sudah bisa begitu. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan malam ini. Nanti silahkan bisa dilanjut untuk materi-materinya, dan silahkan interaksi di WA Group, dan jangan lupa login ke Siakat supaya sistem Siakat bisa mendeteksi kehadiran Anda. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti kuliah web design malam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam.